Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa sebelum menonton klik like, comment, and subscribe dan aktifkan loncengnya biar dapat terus pemberitahuan dari aku. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya selama pembelajaran daring karena kita masih dalam masa pandemi Covid-19. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Zuhro. Hari ini kita membahas tentang teks cerita wayang. Nah, teks cerita wayang ini adalah suatu teks atau bacaan yang menceritakan tentang cerita pewayangan. Nah, kenapa tentang cerita pewayangan itu penting untuk kalian? Karena itu salah satu dari kekayaan alam bangsa kita. Jadi anak-anak harus tahu tentang kekayaan tanah Jawa. Nah, jadi kalian buka ya LKS-nya halaman 33. Kita pelajari bersama-sama. Di buku paket juga ada, di LKS juga ada sama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang strukturnya. Struktur teks cerita wayang. Nah, ada 3 struktur teks cerita wayang itu. Yang pertama adalah jejer. Jejer ini bukan jejer yang di susunan kalimat ya, berbeda. Jejer dalam teks cerita wayang itu diartikan sebagai pembuka. Nah, bahasa Indonesianya adalah orientasi. Nah, karena dia pambuka, nah isine yaiku nepungake atau mengenalkan bahasa Indonesianya. Jadi mengenalkan apa saja yang dikenalkan dalam pambuka. Nah, yaiku nomor siji watak. Nah, selain watak, kemudian paraga. Mohon maaf ya. Yang pertama paraga. Nah, paraga itu siapa saja nama-nama yang ada dalam teks cerita wayang tersebut. Setelah paraga baru dilanjutkan dengan watak. Misalkan teks cerita wayangnya itu tentang Dewi Srenggono lan Dewi Srenggini. Nah, jadi anak-anak dalam mencari pembuka itu yang pertama yang dicari adalah sapa ae paragane. Nah, nama-nama dari yang berperan dalam teks cerita itu siapa saja, nama-nama pemainnya, nama-nama tokohnya. Nah, sing keloro yaiku watak. Watak itu bahasa Indonesianya karakter. Jadi, apa karakter dalam teks cerita wayang tersebut yang dibawakan oleh Dewi Srenggono misalnya atau Dewi Srenggini. Nah, kita mengenal ada 2, yaitu antagonis dan protagonis. Nah, antagonis padha karo ning bahasa Indonesia itu artinya adalah watak yang jahat, sedangkan protagonis itu watak yang bagus atau watak yang baik ya. Nah, jadi ada 2 pewatakan sama seperti dalam drama bahasa Indonesia. Paraga nama, kemudian watak itu ada 2, watak api ambek watak olo, antagonis lan protagonis. Atau juga bisa dijelaskan watak iku nesuan misalnya pemarah, watake andap asor, nah dan lain-lain. Kemudian latar waktu lan latar. Nah, latar waktu ini sebelum ke latar tempat ya. Latar waktu ini adalah waktu di mana yang ada di dalam teks cerita wayang itu entah pagi, nah ing sore, ing isu, misalnya di pagi hari, di siang hari, di malam hari, itu adalah latar waktu. Nah, baru latar papan. Latar papan itu tempat-tempat di mana teks drama cerita wayang itu terjadi atau diceritakan itu ada di mana, dilatarkan tempatnya di mana. Nah, itu tadi diingat-ingat ya anak-anak, dalam pembuka atau dalam jejer itu memuat 3 hal. Pertama paraga. Paraga iku artine sapa wae. Nah, sapa wae jeneng-jeneng sing disebut nah ing teks drama cerita wayang iku. Nah, kemudian watake kepiye? Jadi wataknya bagaimana? Watake antagonis atau protagonis. Nah, kemudian baru latar papan lan latar waktu. Dari sini paham ya? Nah, berikutnya bagian yang kedua adalah isi. Isi atau pasulayan. Nah, pasulayan ini artinya dalam bahasa Indonesia itu komplikasi. Nah, di mana terjadi permasalahan antara yang peran utama, paraga utama
dengan yang berwatak jahat. Jadi ada dua, ada paraga utama yang berwatak baik atau sebaliknya. Nah, nanti mempunyai masalah dengan yang berwatak jahat. Nah, disinilah terjadi pasulayan atau komplikasi atau permasalahan artinya. Makanya dinamai pasulayan itu artinya adalah komplikasi atau permasalahan. Nah, sama seperti yang disebutkan di materimu di buku LKS, yaiku perangan cerita kang ngandharake. Ngandharake itu artinya menjelaskan. Nah, ngandharake, nalika paraga utama, peran utamanya itu ing cerita lagi ngalami perkara, lagi mengalami masalah. Nah, perkara itu masalah yang sangat ruwet. Nah, pasulayan kuwi dumadi ing antarane paraga utama. Nah, permasalahan itu terjadi antara peran utama kang tumindak becik ya, yang berbuat baik. Tadi saya sudah menjelaskan ya, paraga utama itu atau peran utama itu rata-rata sifatnya baik. Nah, kelawan dengan atau melawan paraga kang tumindak ala atau utawa antagonis. Nah, perangan iki kalebu ing cerita lan kudu ana ing sajroning cerita. Jadi intinya ya, pasulayan itu adalah komplikasi atau konflik antara peran utama yang sifatnya baik, yang berwatak baik, melawan peran lain yang antagonis yang punya sifat jelek. Nah, itu disebut pasulayan. Ingat-ingat ya anak ya. Pertama itu pambuka atau jejer, kedua itu pasulayan atau isi. Nah, terakhir pangudare prakara. Nah, pangudare prakara ini bahasa Indonesianya itu resolusi atau pemecahan masalah. Nah, jadi teks cerita wayang itu pertama dikenalkan dulu di pembuka. Nah, perannya siapa saja ya. Kemudian sifatnya bagaimana, antagonis atau protagonis, latar tempatnya di mana, latar waktunya kapan. Kemudian ada masalah nih antara peran utama sama yang peran jahat. Setelah ada masalah di pasulayan baru ke pangudare prakara, yaitu solusi. Nah, pemecahan masalahnya. Nah, terjadi konflik di pasulayan ya antara praga utama dengan yang berwatak jahat. Kemudian ada solusi. Nah, solusinya ini ada di terakhir sendiri di pangudare prakara, yaitu perangan cerita kang isine minangka pemecahing masalah atau pelerayan. Nah, ing perangan iki keruwetan prakara kang dialami paraga utama kuwi ono pangudare prakara. Jadi artinya yaitu bagian cerita yang isinya ada pemecahan masalah atau ada solusi dari masalah yang terjadi antara peraga utama, tokoh utama dengan tokoh yang berwatak jahat itu tadi. Biasanya berakhir damai atau salah satu mengalah. Sehingga tidak terjadi masalah lagi. Kuwi mau sing disebut struktur teks cerita wayang atau struktur teks cerita wayang ya. Nah, anak-anak harap dipahami ya secara benar-benar karena 3 bagian ini sangat berbeda dengan yang lain. Jejer itu tidak hanya tentang orientasi pengenalan tokoh, tapi jangan lupa tadi meliputi apa? Wataknya. Kemudian ada latar waktu dan tempat. Ya, kita ulas lagi ya biar ingat. Kemudian setelah tahu wataknya bagaimana, tokohnya siapa saja, baru terjadi masalah. Nah, masalah ini biasanya ada di tengah-tengah, makanya disebut pasulayan. Masalah antara siapa? Antara si yang tokoh utama dengan tokoh yang berwatak jahat. Baru terakhir diakhiri dengan resolusi atau penyelesaian masalah atau apa namanya? Pangudare prakara. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang apa sih teks cerita wayang itu dan apa saja struktur yang harus dibahas dalam membuat teks cerita wayang. Nah, saya harap anak-anak memahami. Semoga bermanfaat ilmu kita hari ini. Jangan lupa dicatat di buku tulisnya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.